Internet of Things tengah menjadi topik pembicaraan yang semakin hangat di era revolusi industri 4.0 ini. Lantaran konsepnya yang tidak hanya memiliki potensi untuk mempengaruhi lifestyle kita, tetapi juga bagaimana kita bekerja. Lalu, apa sebenarnya Internet of Things? Adakah dampak yang signifikan yang ditimbulkan oleh Internet of Things? Dan apakah kamu sudah siap untuk mendalami kompleksitas yang ada di sekitar Internet of Things? Sebelum menyelam lebih dalam, ada baiknya kamu berpegang pada dasar-dasarnya terlebih dahulu. Internet of Things adalah konsep komputasi tentang objek sehari-hari yang terhubung ke internet dan mampu mengidentifikasi diri ke perangkat lain. Menurut metode identifikasi RFID atau Radio Frequency Identification, istilah IoT tergolong dalam metode komunikasi. Meskipun IoT juga dapat mencakup teknologi sensor lainnya, teknologi nirkabel atau kode QR. Jadi, Internet of Things sebenarnya adalah konsep yang cukup sederhana, yang artinya menghubungkan semua objek fisik di kehidupan sehari-hari ke internet. Istilah Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Secara sederhana, kamu memiliki things yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan mengirimkannya ke internet. Data ini dapat diakses oleh things lainnya juga. Ada sekitar 7 prinsip dasar yang menopang IoT. Yang pertama, big analog data. Big analog data bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis dan elektronik. Big analog data adalah tipe big data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe-tipe big data lainnya, sehingga dalam banyak hal, big data analog perlu diperlakukan secara khusus. Yang kedua, perpetual connectivity. Perpetual connectivity merupakan konektivitas yang terus-menerus menghubungkan perangkat ke internet. IoT yang selalu terhubung dan aktif dapat memberikan 3 manfaat utama seperti monitor untuk pemantauan berkelanjutan, yang memberikan pengetahuan berisi informasi real-time tentang penggunaan suatu produk atau pengguna di lingkungan industri. Maintain sebagai pemantauan berkelanjutan yang memungkinkan kita untuk melakukan peningkatan atau tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Dan Motivate sebagai konektivitas yang konstan dan berkelanjutan dengan konsumen atau pekerja yang memungkinkan pelaku usaha atau pemilik organisasi untuk memotivasi orang lain membeli produk, mengambil tindakan, dan sebagainya. Yang ketiga, really real time. Definisi real time untuk IoT berbeda dengan definisi real time pada umumnya. Real time sebenarnya dimulai dari sensor atau saat data diperoleh, sedangkan real time untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch jaringan atau sistem komputer. Yang keempat, Spectrum of Insight. Spectrum of Insight berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real time, in motion, early life, at rest, and archive. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya tentang real time pada IoT. Real time diperlukan untuk menentukan respon langsung dari sistem kontrol. Di ujung lain dari spektrum, data yang diarsipkan di pusat data atau cloud dapat diambil untuk dianalisis komparatif terhadap data yang lebih baru. Yang kelima, immediacy first step. Dengan berbekal komputer dan solusi IoT di era digital ini, akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Artinya, seseorang bisa langsung mendapatkan time to insight pada analitik yang belum sempurna seperti perbandingan suhu atau transformasi Fourier cepat, untuk menentukan apakah memutar roda pada tram akan menyebabkan kecelakaan. Timing di sini dibutuhkan untuk mendapatkan insight atau wawasan yang mendalam tentang suatu data. Data yang dikumpulkan membutuhkan waktu yang lama untuk dianalisis, dan sejumlah besar perangkat komputer back-end. Yang keenam, shift left. Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh tergolong sangat sulit. Namun, beberapa insinyur berhasil mengatasi kesulitan itu dan mendapatkannya. Fenomena ini disebut dengan the genius of the end. Drive untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data yang canggih, yang biasanya disediakan untuk cloud dan pusat data. Dan yang ketujuh, the next V. Big data biasanya ditandai dengan V, yaitu volume, velocity,
variety, and value. The next V yang dimaksud di sini adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengaksesnya sesuai dengan kebutuhan. Visibilitas menawarkan kemudahan, yang menjadikan pengguna tidak harus mentransfer jumlah besar data ke orang lain atau lokasi yang jauh. Beberapa manfaat IoT mungkin tidak terlalu kentara, tetapi bukan berarti tidak bisa dirasakan. Berikut ini ada 3 manfaat yang akan kamu dapatkan langsung dari IoT. Yang pertama, konektivitas. Di era digital ini, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual. Dengan IoT, kamu bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Yang kedua, efisiensi. Dengan adanya peningkatan pada konektivitas, berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Misalnya, asisten suara seperti Apple Home atau Amazon Alexa. Perangkat ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan kamu, tanpa perlu mengangkat telepon atau menghidupkan komputer. Dan manfaat yang ketiga adalah kemudahan. Perangkat IoT seperti smartphone kini mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Misalnya smart refrigerator dan Amazon Dash Button yang memudahkan kamu untuk menyusun ulang item dengan hanya 1 atau 2 tindakan yang menunjukkan persetujuan kamu. Saat ini, produksi dan penggunaan perangkat IoT meningkat sangat pesat. Perangkat IoT pada dasarnya meliputi laptop, smartphone, smart gadget, smartwatch, dan masih banyak lagi. Berikut ini ada beberapa contoh perangkat IoT lain yang sudah digunakan di era digital ini. Yang pertama, Nest Smart Thermostat. Perangkat ini mampu mempelajari rutinitas kamu dan secara otomatis akan menyesuaikan suhu kamu ketika berada di dalam atau di luar rumah, bangun atau tidur, dan panas atau dingin. Perangkat ini akan membuat rumah kamu lebih efisien dan membantu kamu untuk menghemat tagihan pemanas dan pendingin ruangan. Aplikasi seluler memungkinkan kamu untuk mengedit jadwal, mengubah suhu ketika kamu sedang tidak berada di rumah. Yang kedua, August Smart Lock. Dengan perangkat Smart Lock, kamu tidak perlu lagi sebuah kunci, karena pintu kamu akan terbuka secara otomatis ketika kamu berada di rumah, dan mengunci ketika kamu menutup pintu. Kamu juga bisa memberikan kunci tamu kepada teman dan asisten rumah tangga, dan mengatur waktu expire ketika kamu tidak ingin memberikan akses rumah kamu kepada mereka. Dan yang ketiga, Automatic Car Tracking Adapter. Perangkat ini bisa melacak informasi tentang mobil kamu dengan menggunakan adaptor mobil. Perangkat ini melacak jarak tempuh, penggerak jam, biaya bahan bakar, efisiensi bahan bakar, lokasi, dan sebagainya. Kamu bisa menghubungkannya dengan aplikasi lain untuk mendapatkan manfaat lebih. Banyak kendaraan di era ini yang sudah memiliki kemampuan IoT sehingga pemilik bisa memantau lebih lanjut. Sebelum kamu memutuskan untuk belajar pemrograman Internet of Things, sebaiknya simak dulu beberapa tips berikut ini. Memiliki pemahaman lebih tentang sensor. Tidak seperti developer pada umumnya, kamu yang tertarik dengan pemrograman di ruang IoT harus memiliki pemahaman mendalam tentang sensor dan komunikasi nirkabel. Selain komputasi, IoT akan membawa kamu ke dunia teknik mesin dan sipil saat sensor mengumpulkan data fisik. Untuk itu, akan lebih baik lagi jika developer IoT memiliki latar belakang ilmu komputer dan teknik. Belajar JavaScript dan Python. Kamu perlu menguasai bahasa berbasis web untuk back-end pemrosesan data. Sebelum mengejar karir sebagai developer IoT, JavaScript adalah bahasa yang ideal untuk memproses data baru dari perangkat yang memicu tindakan pada perangkat itu sendiri. Selain itu, Python juga dianggap sebagai bahasa pemrograman umum yang wajib kamu kuasai terlebih dahulu sebelum memasuki dunia IoT, dan dibarengi dengan beberapa perangkat yang compatible dengan Windows IoT. Bermain dengan Raspi. Untuk kamu yang tidak memiliki gelar ilmu komputer, kamu bisa mengasah kemampuan kamu dengan menyelesaikan proyek pada Raspi. For your information, Raspi adalah komputer kecil yang sangat murah dan sering digunakan sebagai media untuk menyelesaikan proyek IoT. Proyek IoT pada Raspi merupakan cara yang bagus untuk belajar bagaimana menyatukan rangkaian sederhana dan menghubungkan rangkaian itu dengan perangkat lunak. Menyatukan beberapa proyek demo sederhana, membuat dan mengeksekusi beberapa proyek IoT adalah cara yang bagus untuk menentukan bahwa kamu memiliki inisiatif dan pengetahuan untuk mendalami pemrograman IoT.